Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada statistika, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari distribusi frekuensi itu sendiri. Jadi distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari tabel distribusi frekuensi nanti kita peroleh suatu keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Nah, istilah-istilah yang perlu kita ketahui dari suatu distribusi frekuensi adalah kelas-kelas. Kemudian selanjutnya ada batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, panjang interval kelas, dan yang terakhir adalah frekuensi kelas. Berikut disajikan suatu tabel distribusi frekuensi yang menyatakan berat badan dari 24 siswa. Dari tabel distribusi frekuensi ini kita dapatkan kelas pertama adalah 47 sampai 49, kelas kedua 50 sampai 52, kelas ketiga 53 sampai 55, kelas keempat 56 sampai 58, kelas kelima 59 sampai 61, sehingga banyaknya kelas adalah 5. Selanjutnya, untuk masing-masing kelas kita dapatkan batas bawah kelas interval. Kelas pertama adalah 47, batas bawah kelas kedua 50, kelas ketiga 53, kelas keempat 56, dan kelas kelima 59. Dan batas atasnya untuk kelas pertama adalah 49, kelas kedua 52, kelas ketiga 55, kelas keempat 58, dan kelas kelima 61. Selanjutnya, untuk menentukan tepi bawah kelas interval, kita gunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Rumus tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Untuk panjang interval kelas kita peroleh dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Titik tengah kelas interval kelas sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Jadi kita lihat tabelnya yang tadi, batas bawah dengan batas atas masing-masing kita tuliskan, kemudian kita tentukan tepi bawah masing-masing kelas. Jadi tepi bawah tadi rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kita lihat untuk kelas pertama batas bawahnya adalah 47, sehingga tepi bawahnya 47 dikurangi 0,5. Kita dapatkan hasilnya 46,5. Begitu juga dengan kelas berikutnya, kelas kedua sampai kelas kelima. Selanjutnya tepi atas masing-masing kelas kita lihat penghitungannya. Pada kelas pertama, tepi atas kelas pertama sama dengan batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya adalah 49, kita tambahkan 0,5 sehingga diperoleh 49,5. Untuk kelas-kelas berikutnya kita gunakan cara yang sama sehingga kita dapatkan seperti pada tabel. Selanjutnya
titik tengah kita lihat penghitungannya pada kelas pertama. Jadi titik tengah adalah setengah dikalikan dengan batas bawah ditambah batas atas. Batas bawahnya kita jumlahkan dengan batas atas, 47 ditambah 49, kita dapatkan 96. Kita bagi 2, maka titik tengah kelas pertama adalah 48. Begitu juga dengan kelas kedua sampai kelas kelima, kita gunakan cara penghitungan yang sama sehingga kita dapatkan titik tengahnya untuk masing-masing kelas seperti pada tabel. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan jangkauan atau J. J kita peroleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Langkah kedua, menentukan banyaknya kelas dengan aturan Stargess. Banyaknya kelas disimbolkan dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini adalah menyatakan banyaknya data. Langkah ketiga, menentukan panjang interval kelas atau disimbolkan dengan P. P sama dengan J per K. Jangkauan yang kita peroleh tadi dibagi dengan K. K adalah banyaknya kelas. Dan langkah terakhir adalah menentukan batas bawah kelas, menentukan batas bawah dan batas atas dari masing-masing kelas. Kita langsung saja ke contoh untuk lebih memahami. Nah, contohnya diketahui data tinggi badan dari 40 anak disajikan dalam tabel berikut. Nah, biasanya datanya ini masih acak. Kita tentukan nilai terkecil atau nilai yang paling kecil dan nilai terbesar. Dari data yang diketahui kita dapatkan nilai terkecilnya adalah 119 dan nilai terbesarnya adalah 177. Kita mulai, jadi dari data ini kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya. Langkah pertama, kita menentukan jangkauan. J sama dengan tadi adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya adalah 177 dan data terkecilnya 119, sehingga J sama dengan 177 dikurangi 119 sama dengan 58. Langkah kedua, menentukan banyaknya kelas atau K. Kita gunakan rumus aturan Stargess. Nah, N-nya tadi kita lihat tabelnya. N-nya adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini tadi adalah 40. Sehingga kita ganti N-nya dengan 40. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Setelah kita hitung, kita dapatkan K sama dengan 6,2866, atau kita bulatkan banyaknya kelas adalah 6. Langkah ketiga, menentukan panjang interval kelas atau P-nya. P sama dengan J per K. J-nya kita dapatkan 58 dengan K-nya 6, sehingga kita peroleh 58 dibagi 6, hasilnya 9,67, atau kita bulatkan ke atas kita peroleh 10. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat, kita menentukan masing-masing
batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Nah, di sini saya mulai untuk batas bawah kelas pertamanya adalah 119. Jadi untuk batas bawah kelas pertama ini bisa dimulai dari data yang terkecil. Ini saya ambil dari data terkecilnya adalah 119. Maka saya gunakan sebagai batas bawah kelas pertama. Kemudian untuk batas atas kelas pertama, ini tadi kan panjang interval kelasnya adalah 10. Jadi panjang intervalnya 10, maka batas atas kelas pertama kita hitung dari 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Ada 10 ya. Jadi kita dapatkan, ini saya sajikan dalam tabel, batas bawah kelas pertama 119, batas atas kelas pertamanya adalah 128. Untuk batas bawah kelas kedua, panjang kelasnya tadi kan 10, jadi selisih masing-masing kelas adalah 10. 119, jadi untuk kelas berikutnya batas bawah kelas kedua adalah 129, dan seterusnya sampai dengan batas bawah kelas pertama. Untuk batas bawah kelas kelima adalah 169 dan batas atas kelas kelima 178. Nah, dari tabel, dari data tadi kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita lihat ini ya, tabelnya seperti ini. Jadi untuk kelas pertama 119 sampai 128. Ini frekuensinya untuk memudahkan kita buat turusnya. 119 sampai 128 berarti kita menentukan banyaknya anak yang tingginya 119 sampai 128. Jadi kita mulai dari 127, 1, 2, 3. Jadi ada 3 anak yang tinggi badannya 119 sampai 128, frekuensinya 3. Begitu seterusnya sehingga kita dapatkan jumlah frekuensinya 40. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.